Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilvan Dwi Harokrianto. Saya berasal dari Universitas Mercubuana dengan jurusan S1 Teknik Elektro. Di sini akan memberikan analisis simulasi load flow, sistem jaringan distribusi radial dan open loop menggunakan etap. Dua konfigurasi dua thread of kinerja. Sistem 3 sub jaringan generator, grid, dan interkoneksi loop dimodel dalam simulasi load flow-nya pada etap, membandingkan kondisi normal loop tertutup dan kondisi gangguan radial switch 1 terbuka. Kita akan mengulas rangkaian pada etap di mana switch satunya masih tertutup. Kita apply. Dari simbol-simbol ini dengan warna ini adalah memberikan suatu nilai untuk hasil yang diberikan pada arus-arus tersebut. Rentang tegangan bus di antara 94 sampai 94,5% sampai 100%. Rugi daya total loop sampai radial naik 3,2 kali dari 396 sampai 1278 kW. Jumlah kabel overload 1 sampai 3 kabel. Selanjutnya, 3 subsystem 1 jaringan koneksi. Sistem kiri disuplai generator 1 13 kV 50 kW melalui T1 dan T2 menyebabkan lamp 1. Contohnya ini sisi kiri, sisi tengah, dan sisi kanan. Data komponen utama generator 1 spesifikasinya 13,8 kV 50 kW 0,85 dan 1500 rpm. T1 T2 100 MVA 13,8 atau 250 kV 100 MVA atau 150-20 kV. Dan selanjutnya, dua skenario simulasi load flow. Kondisi normal loop, sistem 1, 2, 3 saling terkoneksi. Daya dapat mengalir dua arah antar bus, mensimulasikan kondisi operasi normal harian. Kondisi gangguan radial, switch 1 dibuka, kabel 4 terputus, loop terbuka, jalur seri tunggal, mensimulasikan pemutusan salah satu switch, menguji dampak hilangnya jalur paralel. Ini contoh untuk switch tertutup. Adapun contoh jika switch 1 terputus. Dari sini terlihat kalau hasil yang diberikan itu berbeda dengan hasil switch 1 close. Jika kita tutup, nah ini hasil yang membedakan dengan kondisi switch close. Kita open kan, begini hasilnya. Selanjutnya, tegangan setiap bus berada dalam toleransi 94,5%. Tegangan rendah bus 12 paling jauh dari sumber. Ini bus 12 94 yang paling jauh dari sumber. Masih dalam batas toleransi umum, kurang lebih 5-10% yang diizinkan pada sistem distribusi. Kabel 4 menanggung beban sirkulasi terbesar, 246,45%. Overload kabel bus 2 sampai bus 1 130-16 MVA versus kapasitas 52,82 ampere. Total rugi daya yang dihasilkan yaitu 396 kW. Penyebabnya, impedansi kabel 4 1,95% jauh lebih rendah
dari jalur alternatif kabel 2, kabel 6, T1 sehingga menanggung porsi arus sirkulasi terbesar. Kehilangan jalur paralel melipat gandakan rugi-rugi daya. Overload berat pada kabel 2, kabel 5, dan kabel 6 sekaligus sekitar 328,5% sampai 328,9%. Rugi daya 396 sampai 1278 kW. Seluruh daya dari grid terpaksa melalui satu jalur seri tunggal kabel 5, 6, 2 naik lebih dari 3 kali lipat. Loop versus radial, trade-off bukan solusi sempurna. Dengan adanya beberapa parameter, contoh tekanan rendah, loop normal 94,50%, kalau bus 12 dengan switch open 94,17%. Total rugi daya normal dengan hasil 396 kW, radial 1278 kW naik kurang lebih 3,2 kali. Kabel overload di kabel 4 246,45%. Kalau switch-nya open itu terjadi di kabel 2, 5, 6 dengan hasil 328,5 sampai 328,9%. Jalur suplai ke bus 1 atau bus 4, loop normal 2 jalur paralel. Kalau switch 1 open, 1 jalur seri tunggal. Keandalan pasokan, loop normal lebih tinggi, ada cadangannya. Untuk switch open lebih rendah bergantung pada satu jalur. 4 temuan utama. Yang pertama, drop tegangan. Radial menghasilkan drop tambahan pada bus terdampak. Bus 1 12 kurang lebih 0,32%. Bus 4, 5, 6 kurang lebih 0,22%. Namun keduanya masih di atas 94%. Yang kedua, rugi-rugi daya. Konfigurasi radial meningkatkan rugi total lebih dari 3 kali lipat, 396 sampai 1278 kW akibat hilangnya jalur pada paralel kabel 4. Yang ketiga, keandalan sistem. Loop unggul dalam keandalan jalur cadangan namun rentan overload pada kabel berimpedansi rendah bila tidak dikoordinasikan. Yang keempat, rekomendasi evaluasi ulang ukuran penampang kabel 2, 4, 5, 6, 16 sampai 25 mm persegi diperlukan terlepas dari topologi jaringan yang dipilih.